Oke semuanya, selamat datang lagi di channel Sultan Islam Nur Fitar. Wow, ya, bam. Boom, boom. Sweet, sweet. Gak kerasa ya teman-teman. Sekarang kita sudah masuk ke semester kedua atau semester genap. Oke teman-teman, gimana nih hasil rapot semester satunya kemarin? Semoga dapat nilai memuaskan ya. Bagi kalian yang masih belum puas dengan nilainya, semoga di semester genap ini kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. Oke? Nah teman-teman, biasanya setelah kita memasuki semester baru itu, otak kita itu ada yang kaku. Biasanya kalau aku memasuki semester baru itu kayak, nah setelah liburan tadi otak kita biasanya kaku. Jadi saya akan memberi kalian sebuah pemanasan tentang matematika, yaitu ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan bilangan lain, atau nama kerennya itu adalah divisibility rules. Kalau gitu kayaknya tidak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja ke materinya. Oke, angka 1. Bagaimana dengan ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 1? Yaitu gak ada. Ya, gak ada ciri-ciri khusus bilangan itu dibagi 1. Semua bilangan pasti bisa dibagi 1. 12 bagi 1 bisa 12. 7 bagi 1 7 bisa. 1 bagi 1 bisa. 0 bagi 1 bisa. 1 bagi 0 tidak bisa ya. Semua bilangan habis dibagi dengan angka 1, tetapi semua bilangan tidak bisa dibagi dengan angka 0. Selanjutnya angka 2. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 2 yaitu satuannya habis dibagi dengan angka 2. Berapa aja itu? Ada 0, 2, 4, 6, sama 8. Oke, jadi teman-teman, jadi kalau kalian menemukan angka yang angka satuannya itu satu di antara yang tadi, sudah dipastikan angka itu bisa dibagi dengan 2. Langsung aja ke contohnya ya. Contohnya itu angka 14. Lihat angka 14 satuannya berapa? 4. Apakah angka 4 bisa dibagi dengan 2? Bisa dong. Berarti sudah dipastikan angka 14 itu habis dibagi 2. Contoh lainnya itu adalah angka 38. Lihat satuannya 8. Apakah 8 bisa dibagi dengan 2? Tentu bisa. Jadi angka 38 itu termasuk angka yang habis dibagi dengan 2. Sebenarnya teman-teman, dari mana sih teori tadi itu berasal? Teorinya itu dari sini. Kita kembali lagi ke angka yang tadi, 14. 14 itu berasal dari 10 ditambah 4. 10 ini selalu habis dibagi dengan 2. Kenapa? Karena angka puluhan itu selalu habis dibagi 2. 10 habis dibagi 2? Iya. 20 habis dibagi 2? Iya. Jadi angka puluhannya itu tidak usah dihiraukan. Fokus kepada angka satuannya saja. Jadi teman-teman, angka puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya itu habis dibagi dengan 2. Oke, biar kalian lebih percaya lagi, aku kasih kalian angka yang ratusan. Contohnya itu 157. 100 habis dibagi 2? Iya. 50 habis dibagi 2? Iya. Apakah 7 habis dibagi 2? Tidak. Jadi 157 itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Itu teman-teman. Berikutnya adalah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 3. Yaitu jumlah bilangan penyusunnya itu habis dibagi 3. Maksudnya gimana sih? Oke, biar lebih jelas langsung aja ke contoh. Contohnya itu 39. 39 tuh jumlah penyusunnya itu 3 dan 9. Kalau kita tambahkan 3 dan 9 hasilnya sama dengan 12. Apakah 12 bisa dibagi 3? Iya. Jadi 39 tuh termasuk bilangan yang habis dibagi 3. Oke, aku kasih contoh yang lain lagi ya. Misal 45. Apakah 45 itu habis dibagi dengan 3? Kita lihat bilangan penyusunnya, yaitu 4 dan 5. Kita tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9. Apakah 9 habis dibagi dengan 3? Iya. Jadi bilangan 45 itu termasuk bilangan yang habis dibagi dengan 3. Oke, misal nih bilangan yang lebih besar lagi ya. Misal 159. Apakah 159 itu habis dibagi dengan 3? Lihat bilangan penyusunnya. 1, 5, 9. 1 tambah 5 tambah 9 hasilnya sama dengan 15. Apakah 15 itu habis dibagi dengan 3? Ya, habis dong. Jadi 159 itu termasuk bilangan yang habis dibagi dengan 3. Selanjutnya itu
angka 4, bilangan yang habis dibagi dengan angka 4. Gimana sih cara kita mengetahui bilangan itu habis dibagi dengan angka 4? Caranya adalah dengan mengetahui dua angka terakhir. Lihat dua angka terakhirnya, apakah bisa dibagi 4 atau tidak. Kalau gitu langsung aja ke contoh ya. 484. Apakah 484 itu bisa dibagi 4? Lihat dua angka terakhirnya. Dua angka terakhirnya itu 84. Apakah 84 itu bisa dibagi dengan 4? Bisa dong. Jadi kesimpulannya 484 tuh angka yang habis dibagi dengan 4. Sebenarnya dari mana sih teori yang tadi itu? Teori yang tadi itu sebenarnya hampir sama dengan teori yang dua tadi, teman-teman. Jadi angka 484 tadi itu kita kembalikan lagi menjadi angka sesuai dengan penyusunnya, yaitu angka 400 dan 84. Apakah 400 itu bisa dibagi dengan 4? Ya. Apakah 48 itu bisa dibagi dengan 4? Ya juga. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan ratusan itu selalu bisa dibagi dengan 4. Apakah 100 bisa dibagi 4? Ya. 200, 300, 400? Ya. Jadi dari situlah muncul teori tersebut. Jadi kesimpulannya bilangan 100 atau bilangan kelipatan 100 itu selalu bisa dibagi dengan 4. Jadi dari situlah awal mula teorinya. Oke, contoh yang terakhir yaitu 6.244.324. Apakah bisa dibagi dengan 4? Caranya lihat dua angka terakhirnya, yaitu 24. 24 tuh bisa dibagi dengan 4 kan? Jadi kesimpulannya angka yang tadi itu yang berapa itu tadi? Itu bisa dibagi 4. Oke, selanjutnya ciri-ciri bilangan yang habis dibagi dengan angka 5. Gimana? Kalau kalian telaah nih teman-teman, sebenarnya bilangan yang habis dibagi dengan angka 5 itu ciri-cirinya adalah yang paling simpel dari semuanya. Pokoknya paling simpel lah, paling gampang sedunia. Pokoknya gampang lah, paling gampang. Gimana itu? Yaitu, lihat aja satuannya. Satuannya itu antara 0 atau 5. Jadi kalau kalian menemukan salah satu dari bilangan yang satuannya itu 0 atau 5, jadi sudah dipastikan bilangan itu habis dibagi dengan angka 5. Jadi teman-teman, kalau kalian menemukan angka berapapun itu, baik ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau bahkan jutaan, langsung aja lihat angka satuannya. Apabila angka satuannya itu 0 atau 5, jadi sudah dipastikan angka itu pasti dibagi dengan 5. Sekarang aku tantang kalian, tulis di kolom komentar dari mana sih teori pembagian angka 5 itu berasal. Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian benar-benar dengerin penjelasan aku dari tadi, pasti kalian bisa jawab. Selanjutnya teori angka 6, pembagian angka 6. Sebenarnya teman-teman, gak ada ciri-ciri khusus untuk pembagian angka 6 ini. Sebenarnya teman-teman, teori pembagian bilangan dengan angka 6 ini sama dengan yang lainnya, yaitu pembagian dengan angka 2 dan 3. Jadi kalau bilangan itu bisa dibagi dengan angka 2 dan bisa dibagi dengan angka 3, sudah dipastikan itu bilangan yang habis dibagi angka 6. Kenapa bisa gitu loh Kak? Jadi teman-teman, angka 2 dan 3 itu kalau kita kalikan tuh menghasilkan angka 6. Jadi teman-teman, sudah dipastikan kalau kita menemukan suatu bilangan yang angkanya itu habis dibagi dengan 2 dan 3, sudah dipastikan angka itu habis dibagi dengan angka 6. Selanjutnya, teori bilangan yang habis dibagi dengan angka 7. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui nih, sebenarnya teori pembagian angka 7 itu adalah teori yang paling jarang banget dibahas dan jarang banget dipakai. Tapi di sini saya akan tetap membagikan kepada kalian sebagai ilmu pengetahuan ya, sebagai pengayaan gitu. Kalau gitu langsung aja ke contohnya ya biar lebih gampang. Contohnya 154. Bagaimana cara kita mengetahui angka 154 tuh habis dibagi dengan 7? Yaitu kita pisahkan dua angka dengan angka satuannya. Dua angka di depan dengan angka satuannya. Lalu didapat hasil yaitu angka 15 dan 4. Yang angka satuannya ini kita kalikan dengan 2. Jadi 4 kali 2 itu 8. Nah, angka 8 yang sudah didapat tadi itu kemudian dikurangi dengan angka yang depan tadi. Jadi 15 dikurangi 8. Hasilnya adalah 7. Lalu apakah 7 itu habis dibagi dengan 7? Ya. Jika hasil yang didapat itu bisa dibagi dengan 7, sudah dipastikan bilangan itu adalah angka
angka yang habis dibagi dengan 7. Contoh yang lain, apakah 14 itu bisa dibagi dengan 7? Pertama kita pisahkan dulu 1 dan 4. Yang 4 ini kita kalikan dengan 2, yaitu 4 kali 2 hasilnya 8. Lalu 8 tuh kita kurangi dengan angka yang di depan. 1 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 7. Apakah negatif 7 itu bisa dibagi dengan 7? Bisa dong. Hasilnya min 1. Jadi disimpulkan bahwa bilangan 14 itu bisa dibagi dengan 7. Teori ini juga bisa berlaku untuk angka yang besar teman-teman. Jadi misal aku kasih contoh angka yang besar tuh berapa ya? 8477. Apakah bisa dibagi dengan 7? Pertama, kita pisahkan dulu angka yang tadi. Jadi 847 sama 7. Angka 7 ini kita kalikan dengan 2. 7 kali 2 berapa? 14. Jadi 847 dikurangi 14 sama dengan 833. Jadi apakah 833 itu bisa dibagi dengan 7? Wah, masih susah gak? Oke, kalau gitu kita ulangi cara yang tadi. 833 kita pisahkan dulu. Pertama-tama kita pisahkan dulu 833. Jadi 83 dan 3. Lalu kita kalikan 3 ini dikali 2. 3 kali 2, 6. Jadi 83 dikurangi 6 sama dengan 77. Dari sini sebenarnya kita sudah bisa mengetahui ya. Tapi kalau kalian masih ragu, kalian bisa mengulangi langkah yang tadi. Yaitu 77 itu kita pisahkan 7 dan 7. 7 kali 2, 14. Lalu 7 dikurangi 14 sama dengan negatif 7. Apakah negatif 7 itu bisa? Bisa dong. Jadi kesimpulannya angka 8477 itu adalah angka yang habis dibagi dengan 7 teman-teman. Oke, selanjutnya teori pembagian angka 8. Teori pembagian angka 8 tuh sebenarnya hampir sama dengan 4 tadi teman-teman. Tetapi ini adalah kelipatan angka 1000. Kalau tadi kan kelipatan ratusan nih teman-teman. Kalau kelipatan 1000 tuh untuk angka 8. Intinya bilangan yang habis dibagi dengan angka 8 itu adalah bilangan yang 3 digit terakhirnya itu habis dibagi dengan 8. Jadi teman-teman contohnya itu 8968. Apakah bisa dibagi dengan 8? Bisa dong. Karena 968 tuh bisa dibagi dengan 8. Kita buktikan ya. Kita lihat 3 digit angka terakhirnya, yaitu 968. Apakah 968 tuh bisa dibagi dengan 8? Jawabannya adalah ya, bisa. Jadi kita bisa simpulkan angka yang tadi itu 8968 tuh bisa dibagi dengan angka 8. Dari mana sih teori yang tadi itu berasal? Sebenarnya hampir sama dengan angka 4 tadi teman-teman. Jadi kalau angka 8968 tuh berasal dari 8000 ditambah 968. Kita tahu angka ribuan dan kelipatannya itu selalu habis dibagi dengan 8. Jadi kalau kalian menemukan angka berapapun itu yang dibagi dengan 8, langsung aja lihat 3 digit terakhirnya. Kalau 3 digit terakhirnya itu bisa dibagi dengan 8, dapat disimpulkan bahwa angka tadi itu bisa dibagi dengan 8. Contoh angka yang paling susah nih, 8.342.400. Apakah bisa dibagi dengan 8? Gimana? Mulai bingung? Gak usah bingung, lihat aja 3 digit terakhirnya. 3 digitnya ada berapa? Yaitu 400. Apakah 400 bisa dibagi dengan 8? Ya, bisa. Jadi, angka yang tadi itu, yang banyak tadi itu, sebenarnya itu bisa dibagi dengan 8. Yang terakhir, teori pembagian angka 9. Pembagian angka 9 itu sebenarnya hampir sama dengan angka 3 teman-teman. Jadi yaitu jumlah semua bilangannya apabila dibagi dengan angka 9 itu bisa, itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 9. Gimana contohnya? Contohnya itu 45. 45 kita jumlahkan 4 dan 5. Hasilnya 9. Apakah 9 tuh habis dibagi dengan 9? Ya. Jadi 45 itu adalah bilangan yang habis dibagi dengan 9. Contoh kedua nih, 297. Kita tambahkan aja ya. 2 tambah 9 tambah 7 sama dengan 18. Apakah 18 itu habis dibagi 9? Ya. Jadi 297 itu bilangan yang habis dibagi dengan 9. Oke, contoh yang terakhir itu adalah angka 111111111. Apakah bisa dibagi dengan 9? Bisa dong.
kita hitung dari angkanya ada berapa ya? Ada 9 kan? Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sampai 9 kali itu hasilnya 9. 9 tuh bisa dibagi dengan 9. Jadi angka yang tadi itu termasuk angka yang habis dibagi dengan 9. Oke teman-teman, jadi itulah dia pemanasan otak dari saya. Semoga itu membantu kalian supaya kalian lebih siap lagi menghadapi semester 2 ya. Sekali lagi saya sampaikan selamat bersemester 2. Kok aneh ya? Selamat menempuh semester 2. Gitu. Semoga di semester 2 ini apa yang kalian impikan dan apa yang kalian harapkan itu bisa tercapai ya. Semoga, amin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian share ke teman kalian, baik yang suka matematika atau yang gak suka matematika. Berarti semuanya dong. Share ke semua teman-teman kalian dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video di channel ini. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.